Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, akademisi, dan para praktisi transportasi di seluruh penjuru negeri. Selamat datang di kanal YouTube ini. Hari ini kita akan membedah sebuah cetak biru strategis mengenai bagaimana kita berinovasi membangun transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi diharapkan tangguh menghadapi badai tantangan krisis. Mari kita mulai. Selamat datang di bahasan utama kita, perencanaan transportasi tahan krisis, menavigasi era disrupsi. Rekan-rekan, kita tidak lagi hidup di era yang bisa ditebak. Pandemi, bencana alam, hingga gejolak global adalah the new normal. Sebagai perencana, kita harus menyadari bahwa infrastruktur yang kita bangun adalah amanah untuk menjamin keselamatan umat. Materi ini adalah buah pemikiran yang akan membedah bagaimana sebuah istilah, cetak biru infrastruktur, mampu menjadi tameng bagi ekonomi dan mobilitas kita. Sebelum kita melangkah ke teknis, mari kita renungkan, apakah cara berpikir lama kita masih relevan? Mari kita lihat pergeseran paradigmanya di halaman selanjutnya. Di dunia perencanaan, kita sering terjebak pada paradigma lama yang hanya memuja efisiensi. Kita terobsesi mengoptimalkan arus pada kondisi normal, namun abai terhadap ancaman ekstrim yang low probability tapi high impact. Akibatnya, sistem kita rapuh saat dihantam guncangan iklim atau geopolitik. Kita harus berpindah menuju fokus ketahanan. Ini adalah tentang kapasitas adaptif, bagaimana sistem kita bisa menyerap guncangan dan pulih dengan cepat sesuai standar internasional. Ingatlah, perencanaan yang baik adalah yang mempersiapkan diri menghadapi kesulitan sebelum ia datang. Lantas, parameter apa yang membuat sebuah sistem transportasi bisa dikatakan tangguh? Mari kita bedah anatominya melalui prinsip 4R. Untuk membangun sistem yang resilient, kita butuh 4 pilar atau parameter 4R. Pertama adalah robustness, atau ketangguhan, yaitu kekuatan fisik infrastruktur, seperti pilar jembatan yang tidak goyah saat gempa. Kedua, redundansi, atau redundansi, di mana kita butuh rute alternatif agar saat jalur utama terputus, nadi ekonomi tidak mati total. Ketiga adalah resourcefulness, atau kecakapan, yaitu kecepatan organisasi dalam memobilisasi teknologi darurat secara cerdas. Dan terakhir, rapidity, atau kecepatan, di mana seberapa cepat kita bisa memulihkan layanan esensial, misalnya stasiun MRT, pasca gangguan. Keempatnya harus menyatu seperti satu tubuh yang saling mendukung. Parameter 4R ini tidak akan terwujud tanpa pondasi yang kokoh. Mari kita lihat 5 pilar utama dalam mengamankan siklus hidup infrastruktur. Mengamankan infrastruktur bukan hanya soal bahan struktur yang kuat saja, tapi soal 5 pilar strategis. Kita mulai dari tata kelola yang terintegrasi dengan badan bencana sesuai kerangka kerja. Lalu masuk ke perencanaan sistem dengan memetakan choke points nasional secara absolut. Dari sisi rekayasa desain, kita harus proaktif menggunakan teknologi seperti geocel yang ringan namun tangguh. Jangan lupakan operasi pemeliharaan berbasis risiko. Ingat, mencegah kerusakan jauh lebih hemat daripada memperbaiki yang sudah hancur. Terakhir, kontingensi, kita harus siap dengan jembatan modular dan pendanaan instan saat darurat melanda. Teori ini sudah kita uji melalui krisis nyata. Mari kita belajar dari bagaimana pandemi mengubah cara kita bergerak di halaman kelima. Pandemi adalah guru yang hebat bagi perencana transportasi. Kita belajar mengintegrasikan intervensi non-farmasi ke dalam operasional harian, menjadikan transportasi sebagai perisai distribusi logistik bagi pekerja esensial. Menariknya, krisis ini memicu lonjakan mobilitas aktif. Di banyak kota, penggunaan sepeda melonjak hingga 1000%, melahirkan jalur-jalur permanen baru sebagai urat nadi adaptasi. Di sisi lain, kita menggunakan pengawasan digital yang beretika dengan big data untuk memantau kepadatan tanpa melanggar privasi publik. Inilah adaptasi nyata di tengah badai biologis. Namun ancaman tidak hanya datang dari mikroba, tapi juga dari bencana alam. Mari kita bahas ancaman fisik dan solusinya. Amukan iklim adalah tantangan eksistensial. Kita bicara soal banjir luapan, gelombang panas, hingga gempa bumi. Lihat dampaknya, deformasi rel kereta api akibat panas ekstrim atau likuifaksi pada landasan pacu bandara. Solusinya tidak bisa lagi konvensional. Kita butuh solusi proaktif, seperti pintu air otomatis terintegrasi untuk banjir, material aspal tahan panas, hingga retrofitting seismik dengan teknologi mutakhir untuk jembatan dan terowongan. Kita harus membangun infrastruktur yang mampu bernafas dan menyesuaikan diri dengan dinamika bumi. Jika ancaman fisik bisa kita lihat, ada ancaman lain yang lebih sistemik di level global. Mari kita bedah kerapuhan geopolitik kita. Dunia kita sangat terhubung namun sangat rapuh di titik-titik tertentu yang kita sebut choke points maritim. Gangguan di terusan Suez ataupun Selat Hormuz bukan hanya soal kapal yang terlambat, tapi soal inflasi pangan dan krisis energi global. Disrupsi di Laut Merah bisa membengkakkan waktu logistik hingga 14 hari.
Bahkan kekeringan di Kanal Panama pun mampu mencekik kapasitas transit harian kita. Dampaknya, biaya kirim melonjak hingga 60%. Sebagai perencana, kita harus mulai memikirkan strategi nearshoring untuk memperpendek rantai pasok agar lebih mandiri. Untuk menghadapi kerumitan ini, kita butuh senjata masa depan. Mari kita masuk ke dalam arsenal ketahanan 4.0. Inilah instrumen kita untuk melihat masa depan, yaitu teknologi 4.0. Dengan AI dan digital twins, kita bisa mensimulasikan skenario bencana dengan presisi tinggi sebelum cuaca ekstrim menyerang. Kita juga punya Graph Neural Networks, atau GNN, untuk menghitung rute evakuasi dinamis dalam sekejap. Selain itu, pemeliharaan prediktif memungkinkan kita mendeteksi anomali sensor sebelum terjadi kegagalan struktural yang merugikan miliaran rupiah. Dan tentu saja, blockchain untuk menjaga keamanan sibersistem transportasi kita dari peretasan sistematis. Teknologi adalah cahaya yang membantu kita menavigasi kegelapan disrupsi. Apakah semua teori ini bisa diterapkan di Indonesia? Tentu saja. Mari kita lihat bukti lapangannya di halaman 9. Indonesia telah memulai langkah besar dalam visi ketahanan nasional. Lihatlah integrasi Jaklingko yang berhasil menjangkau 82% populasi Jakarta dengan akses transportasi yang aman meski saat banjir besar. MRT Jakarta juga menjadi contoh luar biasa dalam aspek rapidity, di mana desain stasiun memprioritaskan kapasitas titik kumpul untuk keselamatan massal saat darurat. Secara makro, kebijakan RPJMN Bappenas kini telah mengadopsi ketahanan iklim sebagai standar wajib yang terintegrasi dengan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030. Kita sedang di jalur yang benar menuju kemandirian infrastruktur. Sebagai penutup, mari kita renungkan apa inti dari semua yang kita pelajari hari ini. Rekan-rekan, kesimpulan kita hari ini berpijak pada 3 pilar eksekusi: peralihan proaktif, sinergi teknologi, dan inklusivitas sistem. Kita harus sadar bahwa infrastruktur bukan sekadar tumpukan baja dan beton. Ia adalah amanah, yaitu sarana yang kita bangun untuk memastikan kemaslahatan umat dan bumi, atau dalam bahasa kita disebut rahmatan lil alamin. Mari kita merencana bukan hanya untuk efisiensi hari ini, tapi untuk ketangguhan masa depan yang abadi. Terima kasih telah menyimak, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.